Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part kemarin, kita mendengar bahwa Fang Yuan akhirnya mulai menjelajahi alam mimpi Ben Jie-sun alias Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Walaupun dia baru menyelesaikan satu bagian, tapi pencapaiannya di jalur pencuri telah mencapai ranah Grandmaster. Jelas itu adalah tanda betapa luar biasanya alam mimpi milik Ben Jie-sun. Nah, hari ini kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 295. Sebelum mulai, sedikit cerita bahwa Master of Gu alias Refrain Insanity di remake. Awalnya jujur Ani seneng banget. Ani kira durasi band dari komik ini tuh sudah diangkat. Karena memang dulu penulis sendiri pernah menulis bahwa ada kemungkinan dia akan melanjutkan Master of Gu setelah durasi bandnya diangkat. Maka setelah 7 tahun Ane kira ini ada angin segar. Tapi sayangnya pembuat remake itu adalah fan art. Ya sedikit kecewa, tetapi kalau dipikir lagi ya lumayan lah. Setidaknya kita bisa mendapatkan visual dari komik ini ke depannya. Ya, semoga nanti lebih jauh daripada chapter 97 ya. Kalau yang orinya kan sampai chapter 97. Dan setahu Ane saat ini baru ada 2 atau mungkin sudah 3 chapter yang dipublish. Sementara yang lainnya masih, kalau nggak salah, membership. Jadi hanya yang join ke Discord yang bisa mendapatkan update lebih cepat. Mereka juga bisa mendapatkan visual dari komik ini menurut versi fan artnya. Jadi ya ini sekali lagi bukan dari autornya sendiri, tetapi dari fan art. Ya, apapun itulah, kita akan nantikan saja gimana kedepannya. Semoga nanti memang akan ada angin segar, kelanjutan dari komik dan juga novel dari Master of Gu ataupun Refrain Insanity. Kembali ke topik, kita akan lanjut lagi kisah hidup Fang Yuan hari ini. Sementara saat ini Fang Yuan sedang mempersiapkan diri sebelum kembali masuk ke dalam alam mimpi Ben Jie-sun. Kita akan bergeser menengok kondisi dari Laut Timur. Di sana, King Yue Si Cheng pergi menemui tetua tertinggi dari klan King Yue untuk meminta bantuan. Si Cheng, sepertinya kamu sudah membulatkan tekadmu untuk mempertaruhkan nyawa demi Qin Pai He, kata tetua tertinggi pertama menatap cucunya sambil menghela nafas. Ya, saya sudah memutuskan. Karena itu saya memohon bantuan dari tetua tertinggi pertama. King Yue Si Cheng menjawab dengan tegas. Namun tetua tertinggi pertama hanya menggelengkan kepala dan berkata, saat ini aku belum bisa ikut campur. Kebenaran pun belum terungkap. Sekalipun aku bergerak, bantuanku tidak akan berarti banyak. Mendengar itu, King Yue Si Cheng sempat heran. Bagaimana mungkin tetua tertinggi pertama tidak bisa banyak membantu dia? Namun, setelah mendengar penjelasan dari tetua tertinggi pertama, ia langsung mengerti. Segera dia berkata, "Junior sekarang mengerti. Terima kasih atas petunjuk dari tetua tertinggi pertama. Saya akan segera pergi mencari bantuan," kata King Yue Si yang terlihat gembira. "Ya, pergilah," kata tetua tertinggi pertama melambaikan tangannya sambil tersenyum. Setelah itu, King Yue Si Cheng segera terbang meninggalkan markas klan mereka menuju wilayah klan Nanggong. Sebenarnya, saran dari tetua tertinggi pertama itu cukup sederhana. Dia berkata, yang paling penting saat ini adalah mencari seorang immortal jalur kebijaksanaan
untuk menyelidiki kebenaran dari kasus ini. Bagaimanapun nasib Qin Baihe dan juga Yao Chan masih tidak jelas. Orang yang paling cocok untuk tugas ini adalah Huaan, salah satu dari 3 ahli jalur kebijaksanaan terkuat di wilayah Laut Timur yang sedang bersembunyi di klan Nangong. Huaan juga memiliki hubungan dekat dengan Yao Chan. Kalau Yao Chan dalam bahaya, dia pasti tidak akan tinggal diam. Oleh karena itu, King Yue Zicheng segera pergi bertemu dengan seorang Gu Immortal dari klan Nangong yang ternyata sudah dikirim oleh Huaan. Tuan Muda Zicheng, Tuan Muda Huaan sudah memperkirakan Anda akan mencari dia. Beliau mengutus saya untuk menjemput Anda. Saat ini beliau menunggu di depan. King Yue Zicheng semakin kagum dengan kemampuan Huaan. Tak lama kemudian mereka pun bertemu. Huaan langsung berkata, "Aku akan bicara terus terang. Beberapa waktu lalu, Yao Chan memang datang kepadaku untuk meminta bantuan. Tapi sayangnya aku tidak bisa membantunya." Setelah bertukar informasi, target kecurigaan mereka langsung terarah pada Fang Yuan. Dengan kematian Yao Chan dan Qin Baihe, yang paling diuntungkan dalam kondisi ini jelas adalah penjual ikan naga di toko kuning alias Fang Yuan. Walaupun saat ini mereka belum tahu kalau penjual ikan naga itu adalah Fang Yuan. Ya, mereka intinya langsung terarah kepada penjual ikan naga itu, yang tidak lain adalah Fang Yuan. Aku sudah menganalisis selama beberapa hari ini. Kemungkinan besar situasi Yao Chan dan Qin Baihe sangat buruk, kata Huaan dengan serius. Aku juga sudah meminta bantuan dari 2 ahli jalur kebijaksanaan yang lain. Kami akan menggabungkan kemampuan kami untuk mengungkap pelakunya. Mendengar itu, King Yue Zicheng menggelengkan kepala. Dia berkata, "Tidak, aku yakin kalau mereka masih hidup. Mereka adalah ahli peringkat 7. Mana mungkin mereka dibunuh semudah itu?" Mendengar keyakinan King Yue Zicheng, Huaan tersenyum dan berusaha menghibur. "Kamu juga ada benarnya. Kita harus mencari tahu. Aku punya rencana. Kita sebarkan saja kabar tentang kematian mereka. Kalau mereka memang masih hidup, mereka pasti akan mendengarnya dan mencoba menghubungi kita. Kalau pelakunya masih memburu mereka, rumor ini akan mengacaukan langkah dari si pelaku." King Yue Zicheng langsung setuju. Itu rencana yang bagus, katanya. Lalu, berita pun mulai disebar dan waktu berlalu dengan cepat. Setengah bulan kemudian, pondasi jiwa Fang Yuan kini sudah meningkat menjadi 90 juta jiwa manusia. Selama periode ini, ia benar-benar fokus mengembangkan jalur jiwanya. Bahkan dia tidak menyentuh gerakan pembunuh sama sekali. Meskipun ia terus menghabiskan gunyali dalam jumlah yang besar dan juga mengorbankan modal yang begitu besar, kondisi keuangan Fang Yuan saat ini cukup baik. Penyebabnya tentu bisnis ikan naga. Setelah membunuh Yao Chan dan Qin Baihe, meskipun pengadilan surgawi ingin menghentikan Fang Yuan, mereka tidak memiliki cara untuk menekan Fang Yuan saat ini. Jadi, keuntungan Fang Yuan berlipat-lipat ganda. Pasar di toko kuning saat ini menjadi kekuasaan Fang Yuan dalam penjualan ikan naga. Bisnisnya semakin ramai, terutama ikan naga perak yang kini sangat diminati dan harganya terus melambung tinggi karena tidak ada pesaing. Fang Yuan berkata, "Saat ini yang paling penting, kabar kematian Yao Chan dan Qin Baihe sudah menyebar di Laut Timur. Sepertinya ada pihak yang sedang bergerak diam-diam. Tapi mari lupakan itu. Sekarang fokusku adalah ranah mimpi surga pencuri."
Dengan pondasi jiwa yang Fang Yuan miliki saat ini, Fang Yuan merasa sangat percaya diri. Dan setelah beristirahat selama 1 hari, Fang Yuan kembali memasuki ranah mimpi dan mulai menjelajahi bagian kedua dari alam mimpi surga pencuri. Hina, terlalu hina. Dia menyerang secara diam-diam. Benar, orang itu benar-benar jahat. Menyebalkan sekali. Dilihat dari kekuatan mereka, jelas-jelas dia lebih lemah. Kini kerumunan penonton mulai mencemooh Ben Jason. Kau? Lawannya bangkit dari tanah sambil tergagap. Dia marah. Lawannya menunjuk ke arah Ben Jason. Dan dia berseru, "Kau pengecut! Kalau kau memang punya nyali, ayo tanding ulang." Fang Yuan yang di dalam tubuh Ben Jason mencibir. Yang menang mengambil segalanya. Untuk apa bertanding lagi? Kalimat Fang Yuan tiba-tiba terputus. Ia kehilangan kendali atas tubuh Ben Jason dan kembali menjadi penonton. Alam mimpi terus berlanjut. Ben Jason kini menatap orang-orang yang mengelilinginya. Dia melirik ke arah lawan yang mengoceh dari bawah panggung. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Perlahan, Ben Jason mengangkat tangannya kebingungan. Kenapa? Kenapa aku langsung memakai gerakan pembunuh mata kelabu kabur itu? Padahal, aku cukup kuat untuk menang dengan adil. Aku bisa saja mendorongnya keluar dari panggung, tapi kenapa aku malah menyerangnya diam-diam? Ben Jason membenci cara yang licik seperti itu. Baginya serangan sembunyi-sembunyi adalah sebuah hinaan. Ia lebih suka bertarung secara terbuka tanpa tipu daya. Tapi kenapa dia justru melakukannya? Tiba-tiba tawa Sa Xiao menggema di kepalanya. Lucu, ini sangat menghibur. Cucuku yang baik. Kau memang mirip denganku. Kau bahkan belum pernah melatih gerakan ini, tetapi kau bisa menggunakannya dengan lancar. Waktu penyerangannya juga pas, hasilnya bersih. Bagus, sangat bagus. Sa Xiao memuji dengan puas. Ben Jason terpaku. Memang benar bahwa ia belum pernah melatih gerakan ini. Tetapi kenapa dia bisa menggunakannya dengan begitu terampil? Ini konyol, ceritnya dalam hati. Sa Xiao lalu berkata lagi, biar kakek jelaskan, kau memang seperti itu dari awal. Ini adalah dirimu yang sebenarnya. Saat kau ditekan, sifat aslimu benar-benar muncul ke permukaan. Mendengar itu Ben Jason terkejut. Tatapannya perlahan bersinar. Tidak, ini bukan aku. Jangan-jangan kau yang mengendalikan tubuhku. Sa Xiao tertawa. Walaupun aku bisa, aku tidak melakukannya. Ini adalah keputusanmu sendiri, dan kau tahu itu. Tidak, ini pasti ulahmu. Aku tidak mungkin melakukan hal kotor semacam ini, kata Ben Jason. Omong kosong. Berhentilah mengelak atas apa yang kau lakukan, bentak Sa Xiao. Saat ini, Ben Jason turun dari panggung dengan wajah yang terlihat tenang. Meskipun di dalam hati ia bergolak hebat. Tapi bagi para penonton, sikap Ben Jason justru tampak arogan. Seolah-olah tak peduli dengan cemoohan mereka. Maka teriakan dan hinaan dari para penonton menjadi semakin keras. Sementara Fang Yuan sebagai pengamat, ia ikut terguncang. Ia memang mengendalikan tubuh Ben Jason saat bertarung. Namun, hasil pertarungan tetap berdampak langsung pada jalannya dunia mimpi ini. Keterkejutan Ben Jason dan reaksi penonton semuanya mempengaruhi arah perkembangan alam mimpi ini. Situasi yang bahkan belum pernah Fang Yuan alami sebelumnya. Biasanya, meskipun Fang Yuan berpartisipasi di dalam alam mimpi,
Hasil dan jalannya peristiwa tidak pernah berubah. Tapi kali ini, seolah-olah semua alam mimpi ini menjadi hidup. Fang Yuan bergumam. Alam mimpi ini terasa begitu nyata dan sangat berbeda. Menurut Fang Yuan, alam mimpi Ben Yesun itu termasuk kategori yang realistik, yang mana bisa merekonstruksi kehidupan di dalam alam mimpi Ben Yesun. Fang Yuan menduga kalau alam mimpi ini mulai mengalami penyimpangan. Jika penyimpangan ini terus bertambah, kemungkinan hasil akhirnya juga akan berubah. Fang Yuan mulai waspada akan kemungkinan ini. Setelah itu, gambar di depan Fang Yuan mulai berubah. Kali ini, tibalah giliran Ben Yesun untuk bertarung lagi. Kau tidak terlihat seperti orang jahat. Tetapi kenapa di babak sebelumnya kau menyerang sepupuku dengan cara yang licik? Kata seorang gadis muda yang menjadi lawan Ben Yesun. Saat ini Ben Yesun mengerutkan kening. Ia malas menjawab, tapi dia tetap berkata, "Itu hanyalah kesalahpahaman." Kesalahpahaman? Hah, kau jelas-jelas menyerang dia dengan diam-diam, dan kau masih menyangkalnya. Ada banyak orang yang melihat itu, kata para penonton sambil berseru dengan penuh amarah. Sementara sang gadis di depannya menatap Ben Yesun dengan tajam. Aku tidak peduli. Aku akan membalaskan dendam sepupuku. Bukan hanya menang, aku akan membuatmu menderita. Ayo mulai pertarungan ini. Gadis muda itu langsung maju. Ben Yesun mengangkat tangannya. Tunggu sebentar, aku masih ingin bicara. Dengarkan dulu sebelum bertindak. Gadis itu berseru, bicara saja setelah ini. Aku akan membuatmu menyesal. Mendadak mata Ben Yesun bersinar. Ia mengangkat tangannya. Gerakan pembunuh, mata kelabu kabur. Saat ini, Fang Yuan sudah mengambil alih lagi tubuh Ben Yesun. Dan apa yang ia lakukan tentu membuat semua orang berteriak dengan keras, memaki Fang Yuan karena menggunakan cara yang kotor. Tapi, dalam sekejap, tubuh Ben Yesun yang Fang Yuan kendalikan kini sudah melesat ke depan. Kaki kanannya siap menendang. Di sisi lain, gadis itu bukanlah pemula. Meskipun dia saat ini terkena gerakan pembunuh yang Fang Yuan lepaskan, dia masih bisa mengandalkan pendengarannya. Dengan cepat, gadis itu menerjang dan melancarkan pukulan. Tinjunya menebas udara, angin menyibak rambut Ben Yesun, dan serangan itu jelas-jelas diperkuat oleh Gu. Seandainya Ben Yesun sungguh-sungguh menendangnya, maka ia akan kehilangan keseimbangan dan terkena serangan balik. Tapi Fang Yuan yang memegang kendali. Ini hanyalah gerakan tipuan. Dia seolah ingin menyerang, tapi ternyata tidak. Fang Yuan menggunakan dua hal, pengamatan dan juga penonton. Dalam keadaan panik, gadis itu pasti lebih percaya pada suara para penonton daripada nalurinya sendiri. Mentalitas itulah yang Fang Yuan manfaatkan. Dan benar saja, gadis itu masuk dalam jebakannya. Fang Yuan menarik kakinya dengan tenang, menghindari serangan dari gadis itu, lalu dengan cekatan menangkap tangan gadis itu dan menariknya ke samping. Gadis itu kehilangan keseimbangan dan Fang Yuan menghantam perutnya dengan lutut. Bam! Gadis itu mengerang kesakitan, matanya terbelalak dan wajahnya memerah. Urat-urat di dahinya menegang. Rasa sakit di bagian perutnya membuat dia hampir pingsan. Tapi sebelum kesadarannya benar-benar hilang, Fang Yuan memukul tengkuknya hingga akhirnya ia jatuh ke tanah dan tak sadarkan diri. Fang Yuan menang lagi. Sesaat, tempat itu menjadi hening, lalu kemudian meledak dengan suara cacian dan makian. Para penonton terus mendesak Fang Yuan.
Mereka semua kasihan pada gadis muda itu. Kemudian dalam sekejap, Fang Yuan kembali menjadi penonton dan Ben Jiesun mengendalikan tubuhnya lagi. Apa yang sudah kulakukan? Apa itu aku? Sa Xiao tertawa dengan puas. Jelas itu adalah kau. Aku tidak melakukan apapun. Semua keputusan di dalam pertarungan itu pure adalah tindakanmu sendiri. Tidak, ini tidak benar. Aku tidak mungkin menjadi orang seperti ini, kata Ben Jiesun yang tampak kacau. Kelopak matanya pun bergetar. Kau memang bajingan kecil, tapi kakekmu ini bangga padamu. Cepat, bersih, dan efisien. Licik dan tak tahu malu. Sama seperti aku ketika muda. Sa Xiao kembali tertawa terbahak-bahak. Apa yang terjadi padaku? Ada apa dengan diriku? Ben Jiesun hampir menangis. Semua nilai dan kehormatan yang ia pegang hancur seketika. Katanya, beberapa orang memang punya bakat bertarung alami. Dalam pertarungan, mereka menjadi lebih intuitif, kreatif, dan menggali sisi terdalam diri mereka demi menang, kata Sa Xiao. Mendengar itu, Ben Jiesun terdiam. Dan begitulah, setelah itu, Ben Jiesun terus memenangkan setiap pertandingan yang ia hadapi. Dan setiap kali pertarungan dimulai, tentu Fang Yuan yang mengambil alih tubuh Ben Jiesun. Walaupun lawan-lawannya sudah lebih waspada, tetapi siapa yang mereka lawan? Fang Yuan. Pengalaman pertempurannya seluas samudra. Bahkan perubahan kecil pada sorot mata lawannya bisa ia baca. Bagi Fang Yuan, ini bukanlah pertarungan, tetapi sebuah permainan. Namun, bagi Ben Jiesun, ini adalah siksaan. Jangan-jangan jauh di dalam diriku, aku memang seperti ini. Di kehidupanku sebelumnya, aku selalu bertarung di balik mecha. Mungkin karena itu aku tak pernah benar-benar terguncang. Tapi di dunia ini, setelah turun langsung ke medan pertarungan, apakah sifat asliku akhirnya muncul? Kalau benar begitu, aku benar-benar mempermalukan klanku, menghancurkan ajaran guruku dan menodai nama keluargaku. Ben Jiesun benar-benar terpukul. Gambaran kembali berubah. Saat ini, di atas panggung, Fang Yuan kembali mengendalikan tubuh Ben Jiesun dan tengah bertarung dalam duel yang cukup sengit. Kali ini lawannya adalah seorang pemuda bertubuh tinggi dan kekar. Dengan kedua tangannya, dia membentuk posisi seperti pisau. Dan setiap kali ia menebaskan tangannya, kilatan petir menyambar dari tangannya dan melesat menuju Fang Yuan. Dia adalah salah satu kandidat terkuat di dalam kompetisi ini. Kalau dia melawan pemuda biasa, mungkin sudah ada yang tersambar petir atau bahkan terkencing-kencing ketakutan. Tapi lawannya kali ini bukan pemuda biasa. Ia berhadapan dengan Fang Yuan. Teknik bertarung dari Ben Jiesun tak cukup gesit untuk menghindari serangan-serangan secepat itu. Tetapi dengan mata Fang Yuan yang tajam, Fang Yuan bisa membaca setiap gerakan lawannya. Dengan analisis itu, Fang Yuan bisa menghindari setiap sambaran petir dengan gerakan-gerakan yang aneh dan mungkin terlihat konyol bagi para penonton. Namun, semuanya efektif dan sempurna. Lawannya menjadi kesal. Jangan cuma menghindar. Ayo bertarung secara gentle. Tapi Fang Yuan mengejek. Tangkap saja aku kalau kau bisa. Pukul aku kalau kau berani. Mendengar itu, pemuda yang menjadi lawannya kehilangan kesabaran. Kau pengecut, lawan aku secara jantan. Pemuda itu terus melancarkan serangan tanpa henti.
Namun Fang Yuan tetap menghindar dan memancingnya terus-menerus. Sorakan dan cemoohan dari penonton pun pecah. "Perbedaan kekuatannya jelas. Kenapa tidak menyerah saja, dasar pengecut?" Tapi Fang Yuan tak bergeming. Meski tampak menghindar, dialah yang sebenarnya mengendalikan irama pertarungan ini. Lawannya tak cukup berpengalaman, emosinya mudah terbakar dan gerakannya mudah terbaca. Stamina dari pemuda itu kian menipis. Dan kini, Primeval Essence-nya nyaris habis. Melihat itu, Fang Yuan menyeringai. Inilah saatnya. Lawannya terkejut dan tak sempat bereaksi. Fang Yuan dalam sekejap melancarkan pukulan bertubi-tubi. Tapi meskipun terdesak, lawannya masih memiliki sedikit cadangan Primeval Essence untuk menahan balik. Fang Yuan segera menyadari bahaya yang lain. Tubuh Ben Jason adalah tubuh yang hanya memiliki bakat peringkat D. Jumlah Primeval Essence-nya sangat terbatas. Bahkan setelah sekian lama bertahan, cadangannya justru lebih sedikit daripada lawan. Pertarungan ini harus segera diakhiri, pikir Fang Yuan. Dia lalu berteriak, "Rasakan gerakan pembunuhku. Bocah bodoh, inilah ludah maut." Fang Yuan membuka mulutnya dan pura-pura meludah ke arah wajah lawannya. Mata pemuda itu terbelalak ngeri. Refleks dia menghindar ke samping. Tapi semua itu tepat seperti yang Fang Yuan inginkan. Saatnya mengakhiri ini. Dalam sekejap Fang Yuan menendang dengan keras ke arah lawannya. Dan pemuda itu buru-buru menyilangkan tangannya seperti perisai. Tetapi tendangan Fang Yuan lebih kuat. Akhirnya pemuda itu terlempar keluar dari panggung. Fang Yuan menang. Para penonton tentu saja terkejut. Dan mereka semua masih terus bersorak dan mencaci maki Fang Yuan. Tapi di titik ini, Fang Yuan kembali kehilangan kendali atas tubuh Ben Jason. Kini Ben Jason kembali sadar. Dia menanggung akibatnya. Ia benar-benar mengalami pertarungan ini dan tahu betapa sulitnya kemenangan yang baru saja ia dapatkan. Lawannya berasal dari keluarga yang kuat. Mungkin ayah atau ibunya adalah seorang Master Gu. Di antara para peserta kontes lainnya, sebagian besar adalah pemuda yang baru menjadi Master Gu peringkat 1. Tetapi mereka bukanlah siapa-siapa. Tetapi mereka semua hanya datang dari keluarga biasa. Berbeda dengan lawannya kali ini, yang sepertinya juga dibimbing oleh para tetua. Ben Jason sendiri tak punya latar belakang. Dia tidak memiliki dukungan apapun. Dan ini adalah alasan kenapa Fang Yuan harus bersusah payah dalam pertarungan. Ditambah lagi, gaya pertarungannya sudah mulai dikenal oleh lawan-lawannya. Tentu Fang Yuan harus selalu membuat persiapan khusus. Kian lama, Ben Jason kian terpukul dengan apa yang ia lakukan selama pertandingan. Bahkan dia mulai meragukan dirinya sendiri. Nilai-nilai luhur yang selama ini ia pegang, kini mulai terasa runtuh. Ia seolah tak mengenali dirinya sendiri. Ya sudah, aku juga tak ingin lanjut. 8 besar ini sudah cukup. Aku sudah bisa masuk ke kolam rahasia klan, pikir Ben Jason dengan putus asa. Dia lelah secara fisik dan mental. Tapi Fang Yuan punya pemikiran yang berbeda. 8 besar, 4 besar, final dan juara masing-masing memiliki hadiah dari klan. Meskipun ini dunia mimpi, kalau Fang Yuan membantu Ben Jason meraih peringkat yang tinggi, hadiahnya mungkin bisa mempengaruhi perkembangan cerita di dalam alam mimpi ini. Kalau Ben Jason menjadi semakin kuat, alam mimpi ini jelas akan semakin stabil, dan eksplorasi dari Fang Yuan akan menjadi semakin lancar. Kalau alam mimpi ini sampai gagal dan runtuh, itu justru akan merugikan Fang Yuan. Maka dia harus membangun pondasi yang baik.
Fang Yuan tak ingin berhenti di sini. Ia harus berusaha meraih kemenangan yang lebih tinggi. Tahap kedua ini jauh lebih panjang daripada sebelumnya. Aku harus menargetkan posisi pertama. Gumam Fang Yuan yang mengambil keputusan. Masalahnya, kesempatan untuk mengendalikan Ben Jiesun sangat terbatas. Fang Yuan hanya bisa menunggu waktu yang tepat, dan alam mimpi itu terus berlanjut. Ben Jiesun menang, tetapi reputasinya semakin buruk, dan tekanan dari luar juga semakin besar. Para peserta lain sibuk mempersiapkan diri dan mengumpulkan informasi lawan. Ben Jiesun justru tenggelam dalam keraguan-raguan dan penyesalan. Ia takut menghadapi dirinya sendiri. Gejolak batin membuat tubuhnya makin kurus dari hari ke hari. Sampai kemudian suara Xia Xiao terdengar di benaknya. "Cucuku, kau harus memperbaiki Gu. Tanpa Gu baru, kau akan kesulitan menghadapi lawan selanjutnya. Peluang kalahmu akan semakin besar." Memurnikan Gu Fana tentu berbeda dengan Gu Immortal. Tetapi di peringkat 1 tingkat keberhasilannya masih cukup tinggi. Xia Xiao melanjutkan, "Aku tak bisa langsung memberimu bahan ataupun Gu. Kau harus memperbaikinya sendiri agar tidak menarik perhatian orang. Jangan sampai mereka tahu akan keberadaanku." Setelah itu, Xia Xiao mentransfer sejumlah besar informasi ke benak Ben Jiesun. Namun ekspresi dari Ben Jiesun seketika berubah menjadi tegang saat membaca isinya. "Gu ini terlalu keji. Aku harus membunuh bayi dan menggunakan jiwanya sebagai material. Aku tidak akan melakukan kekejian seperti ini," kata Ben Jiesun yang menolak dengan keras. Suara Xia Xiao terdengar dingin dan menekan. "Cucuku, kau tidak ingin mendengar nasihat kakekmu ini? Apa kau sudah bosan hidup?" Ben Jiesun menegakkan kepalanya. "Siapa yang tak ingin hidup? Tetapi aku punya prinsip. Resepku ini terlalu kejam, dan aku tak bisa mengikutinya." "Xia Xiao, kau ingin aku mendekati kolam itu, bukan? Sekarang aku sudah masuk 8 besar, dan aku punya hak untuk memasuki kolam itu. Memangnya kau rela membuangku sekarang?" "Benar juga. Cukup disayangkan untuk membuangmu," kata Xia Xiao tertawa dingin. Tapi tawa itu langsung reda, dan seketika tubuh Ben Jiesun diserang rasa sakit yang begitu menusuk. Seluruh ototnya menegang dan nafasnya tercekat. Sakit, perih, terbakar. Tubuhnya nyaris roboh, tetapi ia bertahan. Ia menyeret dirinya ke sudut yang gelap, bersandar pada dinding sebuah rumah. Dia menggertakkan gigi sambil menahan rasa sakit yang mengguncang. Suara Xia Xiao kembali terdengar, mengalir langsung ke benak Ben Jiesun. "Kau cuma pion kecil. Masuk 8 besar bukan berarti kau boleh bicara padaku seolah kau sejajar denganku. Banyak orang menginginkan kehormatan untuk menjadi cucuku. Karena itu panggil aku kakek sekarang juga." Wajah Ben Jiesun pucat. Ia mengepalkan tinju begitu erat hingga kukunya menembus daging. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membanjirinya. Bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena penghinaan yang begitu menusuk. Kakek!" Gumamnya nyaris tak terdengar. "Suaramu terlalu kecil. Aku sudah tua, tak bisa mendengarnya dengan jelas," ejek Xia Xiao dengan tawa dingin. Setelah itu rasa sakitnya sedikit berkurang, membuat Ben Jiesun bisa merasa sedikit lebih lega. Untuk sesaat, tekad mati muncul di matanya, tapi ia teringat akan keluarga dan wanita yang ia cintai.
Ben Jason menarik nafas dalam-dalam dan berseru, "Kakek!" Cucuku yang baik, selama kau patuh, kakek pasti tidak akan membulimu. Tawa Sa Xiao yang terdengar puas. Seketika, rasa sakit yang dirasakan Ben Jason pun mereda. Sekarang, kakek ingin kau memperbaikiku itu. Apa bisa? Tidak bisa, kata Ben Jason yang tetap teguh, meski wajahnya sudah pucat karena sakit. Dasar keras kepala! Sa Xiao kembali marah dan rasa sakit yang dirasakan Ben Jason semakin tinggi. Ben Jason menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Meski sudah menyiksanya cukup lama, Sa Xiao mulai merasa frustasi. Kau punya sedikit rasa keadilan rupanya. Sayang sekali, kupikir kau berbakat saat melihatmu bertarung. Tapi ternyata kau bahkan tidak mengerti hukum dasar. Semua demi diri sendiri. Lalu kenapa jika harus membunuh seorang bayi? Kalau bukan mereka yang mati, kaulah yang mati. Dan kalau kau mati, semua keinginan dan harapanmu akan lenyap. Ben Jason meringkuk seperti udang di lantai. Tubuhnya basah oleh keringat. Nafasnya tinggal helaan tipis. Ia hampir pingsan. Namun meski begitu, sudut bibirnya terangkat. Sa Xiao, lupakan saja. Aku tidak sepertimu. Aku tidak akan membangun kebahagiaanku di atas penderitaan orang lain. Bagus, sangat mulia. Tapi apa kau pikir kau bisa bertahan hidup tanpa bertarung? Dunia ini keras, bos. Kau dibuang oleh klanmu. Kau tahu kenapa? Karena sumber daya mereka terbatas. Mereka merasa membesarkanmu itu sia-sia. Jadi mereka menggunakan hukum klan untuk membunuhmu secara legal. Mata Ben Jason menyala. Aku paham logika itu. Tapi jika orang lain berbuat kejam, itu adalah urusan mereka. Kalau aku yang melakukannya, maka itu menjadi tanggung jawabku. Dan aku memilih untuk tidak melakukannya. Bodoh! Kalau begitu, biar ku kirim kau ke neraka. Sa Xiao bersiap untuk mengakhiri semua ini. Tapi tiba-tiba dia berhenti ketika mendengar sebuah suara dari dalam rumah. Anakku yang malang, kenapa kau mati seperti ini? Terdengar suara seorang wanita yang menangis. Keributan pun terjadi. Tangisan di dalam rumah itu kian pecah. Semua orang kini tampak bersedih. Sa Xiao dan Ben Jason bisa mendengarnya hingga mereka memahami apa yang terjadi. Ternyata rumah yang disandari oleh Ben Jason memiliki seorang bayi. Tapi bayi itu lahir dengan cacat parah. Ia nyaris tak bisa hidup dan ayahnya bahkan menyewa seorang Master Gu peringkat 3 untuk mengobatinya. Sayang semua sia-sia. Bayi itu mati hari ini. Keberuntunganmu bagus. Bayi itu sudah mati. Mayatnya bisa dipakai untuk memperbaiki Gu. Kalau kau menolak, kau bisa mati sekarang. Paling buruk, aku hanya harus mencari pion yang lain, kata Sa Xiao sambil tertawa. Ben Jason terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Baiklah, aku akan melakukannya." Sa Xiao tidak berkata apapun lagi. Dan setelah beristirahat, Ben Jason pun bangkit perlahan. Melalui kejadian ini, dia tahu betul Sa Xiao bukanlah tipe yang bisa ditawar. Sekali dia menginginkan sesuatu, maka tak akan ada pilihan lain. Untuk bisa bertahan hidup dan kembali ke rumah, Ben Jason harus menelan semua rasa pahit ini. Menurut aturan umum klan,
kompetisi kecil akan dihentikan selama beberapa hari agar para peserta dapat memulihkan diri serta menerima bimbingan dari para tetua. Selama hari-hari itu, Ben Jason mulai mengumpulkan material sesuai dengan resep Gu yang ia dapatkan. Meskipun penuh dengan kesulitan, ia akhirnya berhasil mengumpulkan semuanya. Begitu juga mayat dari bayi yang baru saja dimakamkan. Ia menggali makam itu dan mengambil tubuhnya di tengah malam. Lalu 2 hari sebelum kompetisi dilanjutkan, malam itu di sebuah gubuk kecil, Ben Jason mulai menyempurnakan Gu. Resep ini sudah jelas, tetapi kakek tahu kalau kau lemah dan hanya memiliki sedikit primeval essence. Jadi aku menambahkan beberapa langkah agar menjadi lebih mudah. Kakek ini sayang denganmu, cucuku. Kau harus berhasil dalam percobaan pertama. Suara Sa Xiao terdengar manis, namun sungguh menakutkan. Akhirnya penyempurnaan Gu itu pun dimulai. Dengan bimbingan langsung dari Sa Xiao, Ben Jason mengikuti langkah demi langkah. Tapi karena ini adalah kali pertama Ben Jason melakukan penyempurnaan, dia kerap melakukan kesalahan, bahkan dalam hal yang mendasar seperti memanaskan material. Kalau bukan karena koreksi dari Sa Xiao, proses ini pasti sudah gagal. Sa Xiao memaki sepanjang proses itu, tetapi semakin lama, kesalahan dari Ben Jason terus berkurang. Fang Yuan yang melihat dari belakang, dia tahu bahwa Ben Jason sebenarnya berbakat dalam hal penyempurnaan. Meskipun awalnya dia terlihat kaku dan kikuk, tapi ia bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Hingga akhirnya dia pun mampu bekerja dengan stabil. Bahkan di tahap akhir, dia terlihat begitu tenang dan percaya diri. Sa Xiao berseru, 4 langkah terakhir. Ayo cucuku, kakek percaya kau pasti bisa. Tunjukkan kemampuanmu, sempurnakan Gu ini, dan buat kakekmu ini merasa bangga. Ben Jason kini tampak menghela nafas panjang. Dia menatap mayat bayi yang ada di hadapannya. Tatapannya berubah, terang dan penuh dengan cahaya yang sulit dijelaskan. Bayi ini memang tidak mati di tanganku, tapi kalau aku menggunakan jasadnya, apakah aku bisa menerima itu? Kalau aku gagal, Sa Xiao tidak akan bisa menyalahkanku. Maafkan aku, nak. Bahkan setelah kematianmu, kau tidak bisa beristirahat dengan tenang. Aku tidak punya pilihan. Semoga jiwamu bisa naik ke surga bersama dengan api ini. Dan kalau kau bisa terlahir kembali, tolong jangan kembali ke dunia ini. Dunia ini terlalu kejam. Ben Jason mengatakan semua itu dalam hati, dan tentu Sa Xiao tidak bisa mendengarnya. Lalu, dengan sengaja, Ben Jason melakukan kesalahan dalam prosesnya. Api membesar dan menyambar mayat itu. Sa Xiao berseru dengan panik, "Bodoh! Apinya terlalu besar! Cepat kecilkan!" Aku panik! Aku sedang mencobanya!" Saut Ben Jason yang pura-pura panik. Padahal, ia justru menaikkan panas dari apinya. "Kau, berani-beraninya kau sengaja gagal. Apa kau mencoba menentangku?" Raung Sa Xiao, suaranya meledak dengan penuh kemarahan. "Tidak, kakek. Kamu salah paham. Aku sungguh tak bisa mengendalikan intensitas apinya." Ben Jason terus melanjutkan aktingnya. "Beraninya kau menipuku. Apa kau meremehkanku? Baiklah, aku tak akan mengambil nyawamu. Biar saja api ini yang melahapmu. Kau kira memperbaiki Gu itu aman dan mudah? Ini adalah balasan atas begitu keras kepalanya dirimu. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri," kata Sa Xiao. Dan
Benar saja, api itu meledak-ledak dan melahap tubuh Ben Jason. Kenapa begini? Ben Jason hendak meloncat keluar, tetapi tubuhnya tertahan oleh daya tarik dari api yang membelenggunya. Saat tubuhnya hendak dilahap sepenuhnya, kendali atas tubuh Ben Jason kembali jatuh ke tangan Fang Yuan. Aku merasa seperti sedang membereskan kekacauan dari anak ini. Fang Yuan mendengus, tetapi dia tetap tenang. Resep Gu yang digunakan ia sudah tahu. Resep Gu peringkat 1. Sebagai Grandmaster jalur penyempurnaan, tentu saja ini sangat mudah bagi Fang Yuan. Kesalahan yang dilakukan Ben Jason masih bisa diperbaiki. Fang Yuan segera melemparkan Gu berpasir ke titik tertentu di dalam api. Gu itu tak diaktifkan, hanya dilempar sebagai material. Dalam sekejap ia menyedot api dan terbakar menjadi bubuk. Kobaran api melemah dengan cepat. Fang Yuan lalu melompat keluar, menggulingkan tubuhnya di atas tanah dan mencoba memadamkan api yang masih menempel. Tubuh Ben Jason sebagian hangus di bagian wajah, leher, dan lengannya. Tapi Fang Yuan tak peduli. Matanya tetap menatap api yang belum padam itu. Bahaya masih belum selesai. Penyempurnaan Gu belum sepenuhnya berhenti. Kalau api itu terus menyala, Ben Jason bisa saja kembali tertelan. Fang Yuan segera mengaktifkan Gu cerobong asap, lalu asap menyembur keluar, menutupi api di dalam baskom. Lapisan asap menyelubungi nyala api, membuat tarikan itu perlahan menghilang. Bagus, dengan asap ini, penyempurnaan Gu telah berhenti. Meskipun akan ada serangan balik, setidaknya hidupnya bisa diselamatkan. Itu adalah batas kemampuan Fang Yuan. Tetapi saat ia mengira semuanya telah selesai, perubahan tiba-tiba terjadi. Asap yang menutupi api malah terserap ke dalamnya. Fang Yuan pun terkejut. Ia melihat jiwa bayi muncul dari dalam api. Tubuh bayi ini ada yang tidak biasa. Ternyata bayi itu memiliki kondisi aneh sejak lahir yang disebut cacat. Padahal itu adalah sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bahkan tak sempat Fang Yuan periksa karena terlalu fokus pada prosesnya. Kini api kembali membesar, dan jiwa bayi itu melompat-lompat dan menerkam Ben Jason. Sial, kalau dia mati mimpiku juga akan gagal. Saat itu inspirasi muncul di benak Fang Yuan. Gu cerobong asap dilempar masuk. Jiwa bayi itu langsung menyerbu Gu cerobong asap. Dia memakannya dengan rakus. Melihat kesempatan ini, Fang Yuan mundur dengan cepat. Tapi tidak lama, bayi itu sudah selesai memakan Gu cerobong asap dan kembali berniat menerkam Ben Jason. Fang Yuan lalu melemparkan Gu air jernih. Sama seperti sebelumnya, Gu air jernih juga dilahap oleh jiwa bayi itu. Perlahan api melemah. Gu air jernih berubah menjadi air hijau zamrud. Tak dapat diuapkan. Dan api pun berubah. Dari merah menyala menjadi orange kuning. Bersinar terang di dalam kuali. Kini, air dan api saling berputar mengelilingi satu sama lain seperti yin dan yang. Fang Yuan kini maju dan bukan mundur. Gu pasir telah menjadi bubuk, menguatkan tubuh. Gu asap menekan api dan gu air jernih mengguncang dunia. Tambahan darah untuk menyatukan yin dan yang akan menjadi sempurna. Fang Yuan menggigit lidahnya dan meludahkan darah ke dalam pusaran air dan api itu. Tiba-tiba air dan api berubah menjadi jiwa bayi yang berwarna biru. Menjerit lalu menerkam tubuh Ben Jason. Tapi dia kali ini bukan memakan Ben Jason, melainkan masuk ke dalam apertur milik Ben Jason.
Jiwa bayi itu kini bertransformasi menjadi Gu peringkat 2. Kendali atas tubuh Ben Jisun hilang. Ben Jisun sadar. Apa ini? Dia tampak kebingungan. Sementara Sa Xiao, dia terkejut dan berseru kegirangan. Kau benar-benar menciptakan Gu baru lewat serangkaian kebetulan. Haha, luar biasa. Kupikir ini bukanlah kebetulan. Kau memang punya sifat tersembunyi yang aktif ketika kau dalam bahaya. Kemudian, dialah yang mengambil keputusan yang paling tepat secara naluriah. Sama seperti saat kau berada di arena. Dan juga dalam penyempurnaan Gu ini. Kau keras kepala, polos dan bodoh. Tetapi sisi tersembunyimu sangat licik, cerdas, dan penuh dengan bakat. Aku sungguh merasa kagum. Sa Xiao tertawa puas, sementara Ben Jisun masih tampak bingung. Bagaimana bisa dia menyempurnakan Gu baru? Setelah itu, Ben Jisun mengeluarkan Gu itu. Dia hendak mencobanya. Lalu, ketika Ben Jisun mengarahkan Gu itu pada sebuah kursi, jiwa bayi terbentuk dan kemudian menghantam kursi itu. Tidak ada efek yang terjadi ketika jiwa bayi itu menyentuh si kursi. Namun, dalam beberapa saat kemudian, setelah jiwa bayi itu kembali ke Ben Jisun, kursi itu tiba-tiba retak dan hancur. Ben Jisun benar-benar terkejut. Luar biasa. Gu ini kuat sekali. Meski dia peringkat 2, tapi dia ada di tingkat teratas. Ia tidak menyerang fisik, tetapi langsung menghancurkan dari dalam. Gu ini adalah Gu penembus pertahanan, kata Sa Xiao yang memuji. Luar biasa. Hanya dengan 10% Primeval Essence yang dipakai, Gu ini sudah sangat kuat. Sementara Ben Jisun tampak khawatir. Tapi, aku cuma memiliki bakat peringkat D. Primeval Essence-ku hanya 20%. Artinya aku hanya bisa menggunakannya sebanyak 2 kali. Sa Xiao mendengus. Kau tak mengerti apapun. Dengan Gu ini, juara kompetisi sudah ada di tanganmu. Tidak akan ada yang bisa menahan serangan dari Gu ini. Apa? Aku menjadi juara? Mata Ben Jisun terbelalak. Sa Xiao berkata, setelah kau mengaktifkan Gu ini, maka tidak akan ada yang bisa menghindarimu, kecuali peringkat 3 ke atas. Gu ini sungguh luar biasa. Menyelinap dan menghancurkan dari dalam. Mari kita sebut saja Gu ini Gu serangan mengendap. Gu ini lahir dari Ben Jisun, tetapi Sa Xiao lah yang tanpa malu memberi nama. Gu serangan mengendap. Ben Jisun mengernyit dan ingin membantah. Tapi Sa Xiao tertawa dengan puas. Tepat, nama itu sangat cocok. Haha, bagus kan penamaanku? Akhirnya Ben Jisun hanya bisa pasrah. Gambaran di depan mata Fang Yuan kembali berubah. Ben Jisun kembali naik ke panggung. Penampilannya langsung mengundang kehebohan. Orang-orang mulai berteriak dan menyoraki Ben Jisun. Meskipun ia sudah memiliki Gu serangan mengendap berkat bantuan Fang Yuan, luka-luka dari proses penyempurnaan Gu saat ini belum sembuh. Jadi orang-orang mulai menyoraki Ben Jisun karena berpura-pura lemah untuk menipu musuhnya. Ben Jisun hanya bisa memutar mata dan mengabaikan mereka. Bahkan wasit sendiri sudah memverifikasi kalau luka yang dimiliki Ben Jisun itu memang ya luka, tetapi semua orang tak percaya. Senyum pahit muncul di wajah Ben Jisun. Dan setelah itu, Fang Yuan kembali mengambil alih tubuh Ben Jisun. Bagus, waktunya menguji Gu serangan mengendap dalam pertarungan sesungguhnya.
Dengan kehendak Fang Yuan, dia mengaktifkan Gu peringkat 2 itu. Dan seekor hantu bayi biru melesat keluar dari apertur Ben Jason. Apa itu? Lawannya terkejut, tapi reaksinya terlambat. Jiwa itu sudah siap untuk menerkam lawannya. Lawannya segera berkata, "Untung aku sudah mempersiapkan Gu pertahanan." Dia mengaktifkan Gu itu. Tapi 1 detik kemudian, setelah jiwa dari bayi itu menyentuh lawannya, dia batuk darah. Matanya terbelalak tak percaya dan ambruk tak sadarkan diri. Fang Yuan menang dalam 1 gerakan. Para penonton terdiam, terpaku menatap jiwa bayi biru yang keluar masuk dari tubuh Ben Jason. "Licik, dia pakai trik lagi!" Orang-orang mulai menghujat Ben Jason. Kali ini, tidak hanya para penonton yang terkejut, bahkan para Master Gu peringkat 2 dan yang lebih tinggi pun tercengang. Penampilan pertama dari Gu serangan mengendap langsung membuat semua pihak terkejut. Pertarungan berikutnya pun berlalu dengan cepat. Ben Jason hanya naik ke panggung, mengaktifkan Gu serangan mengendap, lalu lawannya pingsan. Dominasi mutlak. Ia menyingkirkan semua pesaing dalam sekejap. Dan Ben Jason berhasil meraih posisi pertama. Namun kemenangan ini tidak membuat semua pihak senang. Reputasi buruk akibat kekacauan yang telah dibuat Ben Jason sebelumnya membuat semua orang kehilangan simpati pada Ben Jason. Meski begitu, para petinggi klan saat ini justru tertarik pada Ben Jason. Walaupun sebenarnya bukan Ben Jasonnya, tetapi pada Gu yang dia miliki. Gu itu jelas kuat sekali. Dari mana asalnya? Para tetua mulai berdiskusi. Dari penyelidikan, anak itu adalah anak yang miskin. Tidak mungkin dia bisa membeli Gu seperti itu. Dan tidak mungkin ada yang memberinya begitu saja. Aku sudah menyelidiki. Dia adalah anak yang sebelumnya diasingkan. Mungkin saja anak itu menemukan warisan selama pengasingan itu. Seketika ruangan itu menjadi riuh. Tunggu, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kalau kita bisa mendapatkan resep Gu itu dan mempersenjatai para Master Gu klan kita dengan Gu itu, maka kekuatan kita akan melonjak dengan signifikan. Sangat mudah untuk menguasai oasis yang bahkan jauh lebih besar. Para tetua kini mulai bersemangat. Bahkan para tetua kini mulai berpikir untuk merekrut Ben Jason, membuat dia berada di posisi yang lebih baik agar Ben Jason mau menyerahkan resep dari Gu ini. Dan benar saja, begitu mimpi berlanjut, para tetua mulai mendekati Ben Jason, mengundangnya ke rumah dan menawarkan hadiah, bahkan menjodohkannya dengan putri mereka. Ben Jason seketika menjadi rebutan. Sa Xiao terdengar puas. "Cucuku yang baik, kau benar-benar berhasil. Jangan menyerahkan resep Gu itu secara gratis. Gunakan saja sebagai alat tawar-menawar. Siapa tahu kau bisa masuk ke lingkaran elit dari klan." Namun Ben Jason bersikeras. "Tidak akan. Kalau aku menyerahkan resep Gu itu, maka akan semakin banyak bayi yang menjadi korban." Meskipun Ben Jason polos, ia punya prinsip. Ia tahu betapa gelapnya organisasi besar. Pengalaman hidup sebelumnya membuat Ben Jason sadar akan hal itu. Sa Xiao tertawa. "Tidak masalah, kalau begitu tunda saja. Beberapa hari lagi kau juga akan pergi ke kolam sebagai hadiah kemenanganmu. Jangan lupakan perintah dari kakekmu ini." Ben Jason berkata dengan acuh tak acuh. "Tenang saja, aku tidak akan lupa." 3 hari kemudian, Ben Jason bersama dengan 7 orang lainnya, dipimpin oleh seorang tetua, pergi ke kolam, area sumber daya terpenting dari klan mereka.
Kolam itu memiliki mata air roh yang menghasilkan primeval stone, dan di sekitarnya ditanam berbagai macam material. Bahkan ada juga gu berkualitas tinggi di sana. Sebagai pemenang, Ben Jason langsung dibawa ke gua itu. Baru saja dia melangkah masuk, Sha Xiao terlihat begitu bersemangat. Di sini aku merasakan aura dari Gu Immortal. Gu Immortal? Ben Jason pun tercengang dan Fang Yuan juga terkejut. Dia tak menyangka kalau warisan ini akan berhubungan dengan Gu Immortal. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap. Setelah waktu yang terasa tak berujung, ia tersadar dan telah keluar dari alam mimpi. Sudah selesai. Artinya aku baru saja melewati tahap kedua, gumam Fang Yuan. Dan saat menyadarinya, kejutan langsung menyusul. Luar biasa, jalur pencuriku melonjak. Dan tinggal selangkah lagi aku bisa mencapai ranah Grandmaster Agung. Jiwanya kembali ke tubuh fisik. Dan saat Fang Yuan membuka mata, sorot matanya begitu gembira, penuh dengan kemenangan. Ranah Grandmaster Agung, suatu ranah yang bahkan tidak pernah ia bayangkan, belum pernah ia capai selama ia hidup bahkan di 500 tahun sebelumnya. Kini, kesempatan itu ada di depan matanya. Dan sekian dulu cerita hari ini, kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Thank you, itu saja untuk hari ini dan bye.